Warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi biar semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua PCM yang baru Haji Amirin, kepada yang saya hormati Takmir Masjid Al-Hadi, kepada yang saya hormati Bapak Haji Suwanto, Kabag Keuangan, tapi dari PDM dia. Oh, perekonomian, bidang perekonomian Kota Batam. Nah. Kemudian yang saya hormati Ketua Aisyah, Ketua NA, Ketua Pemuda Muhammadiyah beserta anggotanya. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan semuanya kepada kita. Hari ini kalau saya memandang Bapak Ibu ini termasuknya di dalam masjid, sehat Bu ya? Amin. Nafasnya kok ya, nggak batuk ya? Iya. Nafas itu judulnya nafas, tapi begitu nafasnya sempit sedikit kita sudah tidak bisa apa-apa. Maka mestinya setiap nafas ini di suaranya alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Setiap desak nafas alhamdulillah. Kemudian sholawat serta salam marilah kita selalu curahkan kepada suri tauladan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya sedang bertanya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingat Nabi Muhammad, atau Bapak Ibu kalau dengar ada sholawat, ya kalau nanti tetangga kita kan biasanya sholawatan itu jadi seperti nyanyian. Nah, masalahnya adalah ketika mendengar nama Muhammad, apa yang tersimpan di otak kita, Bapak? Kira-kira apa? Sejarah Rasul apa yang ketika disebut nama Rasulullah, ya, sikap kita itu jadi berubah, gitu. Apa Bu? Ada? Nah, saya kepada karyawan saya ngomong, kalau lagi sholawat, ingatlah kasus peristiwa pada waktu Kanjeng Nabi sudah di Madinah bersama dengan wanita tua di pojokan pasar Madinah. Bapak Ibu sudah paham semua ini sejarahnya. Apa itu? Rasulullah menyuapi wanita tua, di mulutnya wanita tua itu caci maki. Tapi Rasulullah tetap memberikan pelayanan terbaik. Itu terbukti ketika Rasulullah meninggal kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, gitu ya. Begitu disuapkan, wanita tua itu kaget. Ini bukan tangan yang kemarin, kayak gitu ya. Tangan yang kemarin begitu lembutnya. Nah, dalam sejarah ternyata Kanjeng Nabi itu mau menyuapin wanita tua itu, rotinya dimasukkan ke susu dulu, baru disuapkan, kan lembek gitu ya. Nah, begitu Abu Bakar, rotinya langsung gitu, kan kasar gitu. Ini bukan tangan yang kemarin, gitu. Nah, begitu Abu Bakar cerita bahwa tangan yang kemarin itu Nabi telah wafat, maka wanita tua itu baru nangis. Kenapa? Karena waktu nyuapin dengan baik, dari mulut wanita tua itu caci maki. Bapak Ibu bisa terinspirasi dari ini? Iya. Bagi para pedagang orang Muhammadiyah yang jadi pedagang ini, mestinya tidak boleh terbawa emosi ketika ada pelanggan yang nawarnya luar biasa, util gitu. Hatinya ingat peristiwa ini, harus tetap senyum, tetap memberikan pelayanan yang terbaik, kan begitu ya? Oh ya, ada satu ini, saya lupa nggak disebut, Pak Untung. Nah, orang yang sudah untung ya.
Ya, saya tadi lupa, aku kan ikut yang terhormat apa untuk gitu ya. Nanti jadi pokoknya nggak kesini gitu ya. Saya tahun 2019 memperjuangkan mantan pemuda Muhammadiyah menjadi anggota Dewan Legislatif di Pemalang. Tapi waktu itu dari PKS 90% pokoknya untuk Muhammadiyah, Pak. Keren nggak? Keren. Nah ini Pak Untuk tadi waktu saya ngobrol di situ katanya pokok pikirannya 1,3 miliar setahun. Coba kalau 90% kira-kira berapa Pak? Ya 1 miliar untuk di sini. Setuju Pak? Setuju. Pak Untuk 1 miliar untuk di sini tahun ini. Tahun 2024. Oke Pak Untuk, mantuk-mantuk berarti setuju. Nah ini dia. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, yang kemarin saya pernah oh ya sebelumnya juga, saya ini mau maju ke sini itu ada keder Bapak Ibu. Kenapa keder? Karena berbicara dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ilmunya luar biasa. Gitu. Karena ilmunya luar biasa, saya, sebenarnya ada harus ngaca dulu nih Pak Isron ini ngaca gitu. Tapi saya juga percaya bahwa orang Muhammadiyah itu memakai prinsip gelas kosong yang terbuka, sehingga walaupun ilmunya segunung, orang Muhammadiyah itu selalu menempatkan telinganya dengan baik. Dia jadi pendengar dan pembelajar yang baik. Saya yakin itu. Walaupun yang bicara begini tetap didengerin gitu kan, ada manfaatnya dilaksanakan itu. Itu karakter orang Muhammadiyah bukan? Bapak sekalian, berapa bulan? 6 bulan yang lalu barangkali saya berbicara di Masjid Tanah di Paskara. Judulnya masih 5 bahasa cinta. Waktu itu saya kepengen keluarga Muhammadiyah itu rukun, ya kan, harmonis. Saya ingin itu. Nah, karena ada 5 kemarin itu baru 1, ternyata 1 materi dibahas 1 jam, sehingga yang 4 belum terlaksana. Ini mudah-mudahan nanti sampai Bapak Ibu ya. Ya, tapi sekedar mengingatkan bahwa 5 bahasa cinta itu bukan hanya untuk antara suami istri, tapi Bapak Ibu di Muhammadiyah ini mestinya pakai resep 5 bahasa cinta. Kalau Bapak Ibu itu mencintai Muhammadiyah, ya, maka sesama anggota Muhammadiyah apa coba? Saling memuji, satu kan? Ingatkan kemarin ya. Ada 3 perkataan yang ketika diucapkan seolah-olah kita lagi memuji orang yang di depan kita. Apa itu 3 kata? Ini mengingatkan kamu. 6 bulan yang lalu. 3 kata itu apa? Terima kasih. Jadi sesama Muhammadiyah itu ya saling ucap, saling mengapresiasi. Terima kasih. Apalagi suami istri, ya, itu wajib itu. Ya. Istrinya terima kasih ya, ayahnya terima kasih ya, bojo kayak gitu. Itu mestinya begitu. Dan Muhammadiyah juga harus tahu terima kasih, tahu bersyukur, ya kan? Karena tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada manusia. Jadi nanti kepada Pak Untung, kalau Pak Untung sudah pokin ke 1 miliar, jangan lupa bilang terima kasih ya Pak. Itu gitu. Terima kasih. Itu seperti itu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kata maaf. Jadi kalau di suami istri ini ada masalah, jangan egois yang suami itu ngocok maaf dulu, atau mengatakan ini salah saya. Revisi karena apa namanya? Karena rangkuman dari kemarin kan itu ya. Jadi mengakulah bahwa saya salah. Jangan ngomong inilah yang paling pintar, nggak menyelesaikan masalah. Ada pembangunan masjid begini, kalau warga Muhammadiyah saling menuduh kamu salah, maka ini tidak akan berjalan dengan rapi. Tapi begitu ada masalah, barangkali ini salah saya. Keren ya. Yang seterusnya kata tolong. Ya, jadi kalau tadi Mas Gus Fahri gitu ya, mau minta sesuatu, apalagi kepada Pak Dewan ini, jangan langsung Pak minta oke sih, jangan gitu. Tapi kata-katanya di depannya, Pak mau tolong sih, Bapak lihat sendiri itu, ya tempat parkir, nggak gitu.
di depannya ada kata tolong. Itu seolah-olah lagi mengangkat, memuji lawan bicara. Seterusnya, ini yang pertama. Yang kedua, ya bahasa cinta yang kedua adalah me time, waktu bersama. Jadi saya harapkan ini anggota Muhammadiyah yang sudah suami istri, yang namanya nikah itu kan menyatukan yang terpisah. Jadi kalau sudah nikah ya mestinya harus selalu kumpul, jangan ada istilah LDR. Nah kalau saya di puskesmas itu mengetahui banyak nih ngapunten sekali, ini data di sana gitu ya, banyak penyakit ngapunten, mohon maaf, kelamin itu timbul karena apa tuh? Karena LDR, satu di Jakarta, satu di itu. Jangan, terus usahakan bagaimana caranya yang namanya bernikah itu harus waktu bersama. Bahkan mungkin bapak-bapak di sini ada yang sudah punya menantu dan cucu, ya menantu dan cucu itu dipersilahkan, ya anaknya bersama saya, Anda rencanakan untuk sebulan untuk waktu bersama di Muhammadiyah, ya. Yang namanya kalau teman-teman bapak ibu sekalian itu cinta ke Muhammadiyah, ya, maka waktu bersama dengan sesama warga Muhammadiyah itu harus dijaga. Ya, katanya bukti cinta sama Muhammadiyah. Ada undangan Muhammadiyah nggak datang, iya kan? Itu namanya tidak cinta. Karena tanda cinta itu ada waktu bersama. Gitu ya Pak. Dan kawan sekalian, waktu bersama ini bahkan bisa membuat cinta Muhammadiyah atau suami istri itu semakin lekat. Ya, ini saya cerita, saya jadi ketua takmir Masjid Al-Mukarramah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, gara-gara tentang, maaf nih, jadi takmirnya pengurus takmir itu aktif di 3 partai Pak. Partai PAN ada, Partai Umat ada, Partai PKS ada. Hari ini mulai panas Pak. Ternyata cukup membuat takmir itu agak retak Pak. Ya, orang yang di Partai Umat ngomong, ini kajian ini anak-anak mau dibawa kemana? Ya, kiainya jadi agak tersinggung gitu. Akhirnya tidak hangat gitu ya. Saya jadi mikir, oh iya, cinta itu waktu, namanya cinta itu harus ada waktu bersama. Lalu saya adakanlah acara untuk jalan bareng. Nah ini satu saat ini grup kajian Ahad pagi, satu saat jalan-jalan ke Masjid Jogokarian bareng-bareng. Jalan di bis jalan bareng itu ternyata menumbuhkan rasa cinta. Dan itu tak lakukan. Takmir beserta jamaahnya saya ajak untuk studi tiru di Banyu Biru Semarang, mempelajari tentang apa namanya pesantren lansia. Apa? Pesantren lansia. Saya kepengen di Muhammadiyah Batang ini atau di pimpinan ranting ya, Cepoko Kuning ini mesti bagaimana diusulkan ada pesantren lansia di sini. Karena Pak, datanya Pak Ibu, datanya ini. Di Semarang itu panti jompo itu miliknya gini. Padahal bantuan dari dinas sosial itu tiap tahun tiap orang 2.700.000 kali 500 ada berapa coba? Dan orang dinas sosial itu sampai gini. Kenapa? Karena yang mengajukan izin itu ternyata dari grup sebelah. Bapak Ibu, ini sudah informasi. Waktu bersama dengan lansia itu perlu diciptakan. Dan lansia Bapak Ibu kalau perhatikan, lansia itu stressingnya tinggi. Coba ya. Ada lansia ditinggal mati, tinggal wafat ibunya. Misalkan ada bapak satu dan anak-anaknya sudah sibuk sendiri.
Kalau kita nggak perhatian, Muhammadiyah tidak perhatian, bahaya gitu. Iya kan? Waktu bersama dengan lansia itu perlu kita ciptakan sebagai rasa cinta terhadap lansia. Singkat cerita, setelah satu di sana, di Banyu Biru, hari ini jamaah Masjid Al-Mukarramah dan takmirnya rukun kembali. Ya, bahasa cinta yang kedua adalah waktu bersama. Gitu ya, bahasa cinta. Jadi waktu bersama perlu kan? Bukti cinta itu harus bersama. Pasukan itu kuat itu ketika bersama. Kalau nggak bersama, namanya bercerai-berai. Ya, di ayatnya mas banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gitu ya. Berpegang teguhlah kepada Allah dan jangan bercerai-berai. Salah satu kalau kita tidak bercerai-berai itu adalah seringnya kita waktu bersama, gitu ya. Kemudian bahasa cinta yang seterusnya atau tanda cinta yang seterusnya adalah tentang memberi hadiah. Ibu, nih kalau saya tanya, Bu, Ibu dekat sini, jadi komunikasinya banyak ibu, dekat ini. Ibu tahu tanggal lahirnya bapaknya nggak? Yang tahu langsung. Oh tahu. Bapak-bapak tahu tanggal lahirnya ibu? Tahu ya. Yang namanya ngasih hadiah itu bukan berarti harus mahal. Cari momen-momen tertentu untuk merekayasa biar barang yang tidak mahal itu menjadi tempat yang istimewa bagi istri kita. Gitu. Misalkan pas ulang tahunnya tadi diajak makan bareng dengan kesukaannya dia, bakso misalnya. Itu si istri itu jadi lope-lopenya itu jadi meningkat dia. Kok suami saya kok perhatian banget kan gitu ya. Iya. Jangan dianggap sepele tentang memberi hadiah, dan itu ada hadisnya. Tahadu, tahabu, saling mengasih hadiah di antara kamu, maka akan timbul kasih sayang. Ini secara organisasi saudara-saudara, Bapak Ibu, ini mencoba saya hanya mengamalkan ayat ini dari sisi mulut, belum terlakukan. Satu saat saya makan bareng dengan Pak Kiai, di sana ada Pak Kiai pondok pesantren di Kedaung, ya kan, cucunya Mbah Diniati, itu kan makomnya kan untuk ziarah, gitu kan. Nah satu saat saya ajak makan bareng. Ngomongnya gini Pak, kalau saya kaya, nih punya uang 100 juta nih, akan saya kasihkan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah. Ya 100 juta Pak. Tapi tolong kasihkan ke pimpinan NU. Saya bilang, berapa? 100 juta. Ini dari Muhammad. Gitu ya. Nah terus itu berbalas, saya dapat lagi 100 juta, saya kasihkan kepada pimpinan NU Pemalang. Ya Pak, tolong kasihkan ke Muhammadiyah. Hadis ini tuh hadis paling sengsara Bapak Ibu sekalian. Banyak orang Muhammadiyah yang duduk di depan ini ngelek-elek NU. Banyak orang NU yang ngelek-elek Muhammadiyah. Yang tepuk tangan siapa kalau begitu? Padahal di Al-Quran apa? Walang tardo angkal Yahudu wan Nasr, kan itu. Bukan walang tardo NU, bukan itu. Kalau walang tardo Muhammadiyah bukan itu. Kan bukan begitu. Nah di Muhammadiyah itu harus ada orang yang berbahasa begitu gitu. Nah akhirnya apa bro? Oh gitu ya gitu. Baru seandainya itu ada efeknya bro. Pak Kiai Muhammad itu akhirnya apa? Membuat tulisan selamat Muktamar Muhammadiyah di Solo kemarin. Tulisannya di pintu gerbang itu. Dan saya tanya kepada Muhammadiyah, gimana membaca itu? Hatinya adem Mbak. Ada tokoh NU yang mengucapkan selamat. Ada gambarnya Kiai Hasyim Asy'ari sama gambarnya Kiai Ahmad Dahlan. Keren nggak?
Keren kan? Itu apa? Padahal saya baru ngomong, belum action, oh gue satu sudah belum ada gitu kan. Ternyata sudah mampu membuka hati, akhirnya dia membuat banner. Banner itu ukuran 6 meter kali 2 meter. Berapa tuh kalau semeternya 25.000 berapa? Itu kiai mengeluarkan uang. Gara-gara saya ngomong hadis yang paling sengsara sebenarnya nggak diamalkan. Itu hadis tentang saling memberi hadiah. Nah, saya harap bapak-bapak saya ini, bapak Muhammadiyah di sini, ayo harus ada orang pandai komunikasi dengan orang di luar Muhammadiyah, sehingga muncul yang namanya simpati, gitu ya. Harus ada marketingnya juga gitu, karena Islam dibangun atas apa coba? Pondasinya akidah, ya kan? Ini apa? Tiangnya apa? Tiangnya rukun Islam kan gitu ya. Nah terus mukanya dibangun. Kalau bangun rumah yang paling enak, yang paling dibagusin yang mana? Depannya. Depan itu akhlaknya itu santun. Itu orang Muhammadiyah begitu semua, ya kan? Jadi saling memberi hadiah. Ini sudah berapa nih? Berapa menit lagi? Ya. Jadi sesama, kalau kembali kepada keluarga, itu pun diterapkan. Suami istri saling ngasih hadiah. Bahkan orang tua kepada anaknya jangan cuek gitu. Jangan-jangan ada bapak-bapak yang tidak tahu hari lahirnya anaknya gitu. Ya, kalau yang nggak tahu ngaco, oh berarti tahu semua ya. Anak pertama lahirnya berapa kita tahu? Oh ya, enggak. Loh, gimana coba? Padahal waktu-waktu istimewa itu waktu-waktu yang kita kasih perhatian dengan hadiah. Katakan ke anak pulpen saja, anak jadi lari meluk kita gitu. Tetapi itu ternyata perhatian kita dengan hadis, ya hadis saling memberilah hadiah di antara kamu timbul kasih sayang, itu tidak dilaksanakan bahkan di lingkungan Muhammadiyah. Kan istighfarnya harusnya berapa kali? Ya, kalau seorang muslim tidak perhatian sesama muslim, tidak ingin memberi hadiah kepada muslim, lo gimana? Kan gitu ya? Ya itu seperti itu. Bahasa cinta yang ketiga itu memberi hadiah. Terus bahasa cinta yang keempat, Bapak Ibu sekalian, atau tanda cinta yang keempat adalah tentang delivery order. Apa? Maksudnya tentang pelayanan. Ya. Di sini saya tak tanya kepada bapak-bapak yang bisa pijet sama. Kok nggak bisa pijet? Piye? Kau bisa Pak? Masalahnya kok pijet istrinya ya? Betul. Istri saya makin mencintai saya banget. Itu salah satunya karena saya pinter mijet. Jam 12 malam mau tidur, istri lagi ya udah nyari minyak, seret. Sudah ngorok baru tidur di sebelahnya. Ini namanya pelayanan, Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu itu tidak ada pikiran untuk memberikan pelayanan terbaik bahkan ke istri kita, ya kita harus istighfar lagi ya, Bapak Ibu. Iya enggak? Bahkan kalau saya perhatikan, ini kalau orang lagi pendekatan PDKT, apa yang diucapkan oleh katakanlah ceweknya, perempuan kepada calon suaminya ngomong, si A itu bagus, akhlaknya bagus, perhatiannya bagus, saya juga dijemputnya. Nah itu, jadi jemput itu kan pelayanan gitu. Ternyata cintanya istri kita kepada kita, apalagi kalau sudah nikah, itu bukan lagi kepada gampang dan tidak gampang, Pak Ibu.
cintanya istri kita kepada kita itu karena pelayanan kita luar biasa kepada istri. Nah, Bapak Ibu siap-siap ya Pak? Yuk ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya Pak, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai saat ini saya akan melayani istri saya dengan super karena Allah Ta'ala. Iya, istri, ayo bareng-bareng. Saya istri kecil Pak Ustaz. Oh iya. Saya berdiam diri. Berdiam diri. Karena saya masih sendirian. Oh gitu. Oh ya. Oh ya. Ya, silakan Pak untuk apabila mau meninggalkan tempat ini, tapi jangan lupa. Saya itu sementara sudah ditinggal istri 1 tahun. Oh gitu. Ya. Kalau laki-laki secara ilmu kesehatan Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kalau laki-laki secara ilmu kesehatan, kamu nggak mohon maaf. Produksi spermanya itu terus menerus. Ya. Sehingga ya saya pada waktu ibu saya meninggal, ya maka saya segera mencarikan istri buat bapak saya. Iya, ya loh kepiye? Kepada anak tidak ada hubungan sedekat dengan istri, karena walaupun dengan anak ada auratnya. Kalau hubungan dengan istri kan nggak ada auratnya, enggak, ya enggak. Jadi harus segera beristri Pak Untung. Lo punya uang, nggak kan lo kepiye? Iya. Apa nanti ketua PCM menyarikan Bapak Untung ya? Setuju ya? Oh sama. Oh Masya Allah. Oh bar pemilu nanti cari lagi. Harusnya sebelum pemilu Kak, biar bareng-bareng nyari suara kan juga. Iya. Iya, ini ada 1 suara katanya. Jadi itu tadi pelayanan itu menjadi penting Bapak Ibu. Ya, kalau nanti tadi ya salahnya Pak Untung kesini ya tak sebut lagi ya Pak. Kalau Pak Untung itu mencintai Muhammadiyah, gitu ya, maka pelayanan Pak Untung kepada Muhammadiyah dinomor-1kan. Setuju? Setuju. Pokir saja dibuteri 90% Muhammadiyah. Kan itu, iya nggak? Setuju nggak Pak? Setuju kan gitu ya? Setuju kan? Itu seperti itu. Tapi yang apa? Moral ya? Moral. Jadi Bapak Ibu sekalian, pelayanan itu tidak boleh diabaikan. Bahkan kehidupan kita ke dunia, dilahirkan ke dunia itu untuk melayani. Bapak Ibu, ini di surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Itu khalifah. Khalifah itu apa sih? Ya. Khalifah itu melayani. Jadi kita lahir itu sebagai khalifah itu melayani. Kalau Bapak itu lupa melayani, aduh, bahaya gitu ya. Tadi. Jadi ini saya ngomong jadi laki-laki itu harus super. Ya, tenaganya harus super. Nggak pernah merasa capek. Di luar capek, ya pulang ke rumah itu sejarahnya habis pulang Rasulullah habis perang Badar menang. Coba diteliti belajar sejarahnya. Pasukan Rasul itu yang habis capek itu tidak langsung ditemukan dengan para istri loh. Ya, itu demi apa? Demi pelayanan. Ternyata para tentara, para mujahidin pasukan Rasul itu dinginepkan dulu di masjid, suruh mandi dulu, seger baru ketemu istrinya. Istri seneng nggak kalau ketemu suami begitu? Halo Ibu. Jadi suami itu habis kerja keringetan gitu ya kan? Itu tidak mau ketemu dengan ibu dulu, tapi langsung ke kamar mandi, ketemunya ibu sudah seger, sudah wangi. Seneng nggak kira begitu? Senang ya Bu ya? Senang. Itu tentang pelayanan. Ya. Ibu-ibu juga sama. Karena demi melayani suaminya, ya kan? Ini suaminya mau pulang, ya. Dia itu mandi dulu, dandan dulu gitu ya. Begitu membukakan pintu, ya kan?
senyumnya manis sudah bau wangi. Ya Allah ya, bapak-bapak gitu. Di dunia tidak ada duanya kecuali kamu ibu. Nah gitu, tidak enggak? Nah ini perlu diciptakan Bapak Ibu, karena lagi sering tak ucapkan lagi, keberhasilan seseorang itu dimulai dari tempat tidur. Keberhasilan seseorang dimulai dari tempat tidur. Coba karir saja, karir. Kalau di rumahnya cekcok melulu, membuat karir itu gimana caranya? Jadi pengusaha misalkan, kalau keluarganya tidak selesai, padahal masalahnya pengusaha itu banyak. Ada yang ngapusi, ada yang nyuri uangnya, ada yang macam-macam gitu. Lalu itu stres kalau di rumahnya juga masalahnya belum selesai. Selesaikan masalah keluarga dengan pelayanan, dan itu bertanda bahwa kita mencintai pasangan kita. Itu dengan pelayanan, maka itu bertanda bahwa kita mencintai Muhammadiyah. Kan gitu, ya. Terus yang kelima, tanda cinta yang kelima adalah physical touch. Apa? Sentuhan fisik. Bapak Ibu, ngomongnya cinta tapi tidak pernah menyentuh fisik. Katanya cinta terhadap Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah tidak pernah disentuh, pegang itu. Karena megang itu tanda cinta. Saya tak cerita satu kasus bagus sekali. Alhamdulillah bahwa ini tak ceritakan ulang. Saya itu anak didiknya Muhammadiyah. Karena saya anak panti Muhammadiyah, ya kan? Pasti tahu anak panti Muhammadiyah. Tapi saya juga anak nakal. Karena saya harus di rumah sakit Muhammadiyah, saya minggat Bapak. Iya. Nah saya ngomong ke Pak Dokter Mahrus, itu bapak saya. Dok, saya dikasih ilmu pisau oleh Muhammadiyah. Kalau saya diboga terus, saya nggak berkembang. Itu gara-gara apa? Gara-gara ngiri bahwa teman-teman saya itu di panti sana sekolahnya jadi perawat, jadi bidan gitu ya. Jadi perawat, saya jadi bakul obat. Kalau perawat itu habis kerja di rumah sakit, pulang ada praktek dan pasiennya. Nah saya bakul obat ya kan dicari ya. Nah, saya bisa pergi. Begitu saya pergi dimarahi gitu oleh pengurus Muhammadiyah. Ada salah satu pengurus Muhammadiyah yang bilang, "Serok, kamu metu singkene orang apa? Yang penting lanjutkan perjuangan panti." Gitu. Caranya piye? Kuliahkan 2 orang. Berapa? Kuliahkan 2 orang. Walaupun orang salah Bapak Ibu, dimarahi mau nggak? Tidak mau, termasuk saya. Termasuk saya, dimarahi nggak mau. Sehingga begitu ada ucapan kuliahkan 2 orang, perlawanannya di hati ada, tapi nggak ucapkan. Kok lorong? Nek sugih 100, nah gitu. Tapi tidak berani mengucapkan. Alhamdulillah hari ini apotek saya 11. Saya sudah menguliahkan 8 orang. Itu alhamdulillah. Nah ini yang mau saya tak ceritakan. Itu rumah di depan rumah saya. Itu ada seseorang namanya Mbak Tika. Ya. Karena Muhammadiyah juga nggak tahu nih, Muhammad di sini nyekolahannya ke Muhammadiyah apa nggak tahu, ya kan? Kalau saya ya anak saya sekolahnya di UAD, ya minimal SBD-nya ke sana gitu ya. Nah ini anak yang ini itu sekolahnya di Unimus, gitu. Begitu sudah didaftar, saya ke sana, saya mau ke Semarang tapi dia sudah registrasi jadwalnya mengambil bahan, ada bahan ya. Saudara saya mau bahan. Nah ketika itu saya ada acara di Semarang, maka saya ajak sekalian bareng dengan saya. Gitu. Saya sama keluarga ke Semarang. Nah singkat cerita istri saya tempatkan di tempat tujuannya, kemudian saya lanjut ke Unimus. Begitu ke Unimus, turun dari mobil, anak itu saya gandeng. Ayo dek, kantornya di situ tuh, gitu kan? Gandeng berarti apa? Sentuhan fisik.
gandeng. Sudah pulangnya dari kantor, anak itu tak aku, dek, kamu harus semangat ya, karena di Unimus itu dia juga masuk pondok. Pondok itu ada hafalan lagi ya, kamu harus semangat biar kamu pintar ya, gitu ya. Setelah itu pulang lagi sore. Setelah pulang 3 hari kemudian, saya mampir ke warungnya, di sana saya ada garden Bapak Ibu. Ini orang tuanya itu membuka makanan ringan untuk menyediakan buat karyawan saya. Karyawan saya di sana ada 250, nanti akan ada 300 karena lagi membuka gitu. 3 hari saya ke sana. Begitu ke sana, ibunya itu bercerita gini Bapak Ibu. Pak, tadi anak saya gitu ya. Itu bilang begini, Pak Haji kok baik Teo. Aku digandengnya, aku dipeluknya. Padahal Bapak sejak saya lahir tidak pernah gandeng dan tidak pernah meluk. Ternyata anak-anak kita itu perlu digandeng, Bapak sekali. Jadi kalau hari Bapak Ibu nggak gandeng anaknya Allah Robi, ya. Bahkan hari ini saya jadi ketua takmir masjid itu barangkali gara-gara bapak saya dulu nyunggi tahu ya, nyunggi saya waktu kecil itu diajak ke masjid. Kan ada sebuah musik nyunggi di sini ya, diajak ke masjid itu. Sentuhan fisik, Mas Juni, ini ada contoh lain, Mas Juni. Contoh sentuhan fisik, bagus ya. Anak saya dulu. Nah dulu, nanti kita dulu kasusnya, biar memberikan gambaran yang gamblang bahwa sentuhan fisik itu sungguh tanda cinta yang harus kita lakukan. Bagus sekali. Saya ikut pelatihan parenting di Solo karena saya mondok di Solo pada waktu itu. Nah, sang pemateri itu menceritakan tentang anak-anak SMA yang ikut dipengaruhi oleh Bapak Ketua. Nah, Bapak Ketua itu ternyata anak-anak SMA itu penjual narkoba gitu. Penjual narkoba. Pada satu saat dia itu mau ditangkap, itu ternyata dari pihak kepolisian itu merekayasa dulu bahwa tempatnya itu dikasih CCTV. Pendekatannya gimana sih pada waktu anak ini mau bertemu dengan Bapak Ketuanya? Ternyata Bapak itu sikap duduknya itu antara ini dengan ini dan ini. Gitu ya. Ya, kalau ini sama sebenarnya. Ya. Nah, kalau kursi 2, tapi kalau enggak begini. Nah, posisi sentuhan fisik ini yang dekat ini mental Pak. Terus nanti dengan anak-anak Bapak ya, jangan langsung ngomong tentang tugasnya dia, tapi yang harus ditanyakan adalah, nah, apa kabar nak? Apa ini? Tangannya? Ya. Sini. Nah, apa kabar? Bahagiakah hari ini misalnya? Sudah makan kan hari ini? Curahkan semua kebutuhannya dia diucapkan kita sambil dilusin. Itu pula yang dilakukan oleh Bapak Ketua Pemimpin Narkoba. Dan ternyata pimpinan narkoba itu punya sertifikat parenting 5 Pak. Dan anak-anak SMA itu tadi yang jadi disuruh apa saja oleh orang tua, oleh itu Bapak Ketuanya mau, termasuk untuk jualan narkoba kan berat Pak. Ini ada di sini. Jadi sentuhan fisik itu menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Tanda cinta kelima adalah tentang sentuhan fisik. Itu seperti itu. Jadi nanti itu diamalkan ya Pak. Dengan anak itu ya tadi, tolong jangan diucapkan kewajiban-kewajibannya dia, kewajiban-kewajibannya anak. Tetapi apa?
kewajiban orang tua kepada anak itu diucapkan, ya kan? Kebutuhannya anak sudah diucapkan. Nah, bahagiakanlah kamu sambil hari ini bahagialah. Hari ada masalah apa nak? Ya. Anakku butuh apa dari aku? Ya. Ngomong dong kan. Di luaran sana saudara-saudara semua, mudah-mudahan di sini tidak kayak anak-anak kita itu tidak mau terbuka dengan kita. Itu jangan-jangan karena apa? Karena kita dengan anak itu jauh. Masa, anak kita mau pacaran, ya kan? Naksir lawan jenis, ceritanya karo koncone. Ada nggak di dalamnya? Dan itu berarti bahwa saya ngomong kalau itu terjadi di keluarga Muhammadiyah, maka ngomong untuk kasus ini keluarga Muhammadiyah juga. Untuk kasus ini ya, kan banyak kasusnya. Ya mestinya anak-anak Muhammadiyah itu ketika ada anak-anak punya masalah apa saja, ya kan, anak-anaknya ngeluhnya kepada bapak dan ibunya. Sampai ngomong ini, Pak, saya di sekolahan itu ada yang naksir Pak itu, Pak. Ada begitu, anak kita ngobrol begitu ke bapaknya. Ya, saya memperhatikan ini, anak saya yang di UAD itu, ya, itu bilang, Pak, saya ada cowok namanya ini, nampaknya perhatian sekali sih Pak itu. Tapi gimana sikapmu? Ya saya ingatnya kuliahnya Pak, itu saya nggak memperhatikan itu. Tapi bagus nggak anak sudah terbuka sama orang tua? Bagus. Bapak Ibu tolong diperhatikan anak-anak, jangan sampai anak-anak itu ada masalah ceritanya dengan tonggone, tapi tidak cerita dengan ibu. Kalau Bapak Ibu semua mengamalkan 5 bahasa cinta ini, maka anak-anak kita itu akan dekat dengan kita. Siap? Siap. Anak pemimpin masa depan itu lahir dari keluarga yang harmonis. Ingat ya Pak? Saya kepengen dari anggota Muhammadiyah besoknya akan anggota dewanya dari Muhammadiyah. Nah, bupatinya ada nggak? Bupatinya harus dari Muhammadiyah. Ingat pesannya Al-Quran menurut Ustadz Budi Ashari. Ya, ingat ya. Kata Ustadz Budi Ashari, kepemimpinan itu dititipkan kepada keluarga-keluarga. Kenapa aku dari situ? Itu doanya. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu rangkaian keluarga Bapak. Maka di dalam rumah itu bapak dan ibu harus menjadi pemimpin teladan bagi anak-anaknya. Lakukan 5 bahasa cinta, maka anak-anak akan meniru kita. Jangan sampai keluarga Muhammadiyah ini cekcok sama suaminya gini. Anaknya ngerti, itu bahaya. Itu seperti pitik yang kehilangan induknya. Kalau sampai kita bertengkar, suami istri didengerin anaknya. Yang itu pernah melakukan tengkar sama istri di depan anaknya, mulai hari ini istighfar. Siap? Istighfar, astagfirullah nanti. Kan gitu ya. Bupati mestinya dari keluarga Muhammadiyah, ya kan? Pimpinan DPR pusat ada yang dari Muhammadiyah enggak? Mestinya ada dari Muhammadiyah. DPR pusat itu efeknya apa coba? Fasilitasnya. Sekali uang resesnya itu 450 juta setahun 5 kali. Ada orang DPR RI yang ngomong begini, nggak berani. Ya, kunjungan dapilnya 120 juta sekali kunjungan dapil setahun 8 kali. Coba kalau ada warga Muhammadiyah yang jadi ini ada reses nih. Belum undang-undang BUMN itu menyarankan 2% untuk keuntungan untuk CSR, dan itu biasanya diminta oleh anggota DPR RI. Sehingga itu ada warga Muhammadiyah yang jadi di sana, ya kan? Itu mestinya tiap PCM itu bisa mendapatkan 1 ambulan dari apa? Dari CSR-nya BUMN.
Ya, kenapa sekarang belum? Karena belum ada calon anggota legislatif pusat yang dari Muhammadiyah. Kan gitu. Ya maka jadikanlah warga Muhammadiyah sebagai wakil Muhammadiyah di RI gitu. Jangan kembali kata Pak Hidul, ya kan? Itu seperti itu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan ini. Waktu sudah habis. Saya mohon maaf lahir batin, tapi ada pertanyaan tentang keluarga boleh kalau waktunya masih, gitu ya. Bapak Ibu, saya pesan harmoniskanlah keluarga kita. Bahkan amal yang paling hebat adalah ketika kita dititiki, ditandai, ya itu keluarganya Pak Untung ya, rukun ya. Saya kepengen seperti keluarganya Pak Untung, enak gak ya? Di antara kita tuh dakwahnya begitu. Siap kita dalam rumah tangga itu sebagai contoh tangga gitu, gitu ya. Berapa itu? Itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan hadisnya sedikit. Tapi sebenarnya banyak kalau harus diungkap. Tadi yang saya sampaikan itu ayat-ayatnya banyak. Tapi kami lagi tidak itu, dari waktunya jadi lama gitu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.